Halo semua, selamat datang kembali dalam pembelajaran online. Kali ini kita akan belajar dengan topik yang baru dan topik yang berbeda dari sebelumnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, dalam materi ini kamu sebelumnya harus sudah bisa menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat, dan yang terpenting lagi yaitu kamu sudah harus bisa membedakan suku-suku yang sejenis dalam bentuk aljabar. Kenapa? Karena hanya suku-suku yang sejenis saja yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan, begitu ya. Jika suku itu berbeda jenis, maka suku tersebut tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan, begitu. Oke, di hadapan kalian sudah ada beberapa contoh dan kita akan kerjakan bersama-sama. Untuk nomor 1, tentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar 7A tambah 4B dan 8A kurang 6B. Sebelumnya saya akan bagi whiteboardnya. Yang pertama, kita menjumlahkan untuk aljabar 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B, gitu. 7A ditambah 4B kita akan jumlahkan dengan 8A kurang 6B, ya. Kalau kita lepaskan kurungnya ini, dia akan menjadi 7A ditambah 4B ditambah 8A kurang 6B, begitu ya. Nah, tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian lihat suku sejenis yang mana. Oh, suku yang sejenis itu adalah 7A dan 8A. Kemudian yang lain 4B dan negatif 6B, begitu ya. Nah, 7A ditambah 8A itu berapa? 7A tambah 8A, berarti kita lihat koefisiennya. Koefisien dari 7A berapa? 7 kan? Koefisien dari 8A 8. 7 tambah 8 15. Jangan lupa tulis variabelnya 15A, gitu ya. Atau 7 ayam ditambah 8 ayam berapa? 15 ayam kan, gitu ya. Kemudian positif 4B dikurang 6B. 4B kurang 6B, ya, negatif 2B. Atau boleh begini, 4B ditambah negatif 6B, ya. Jadi 4 ditambah negatif 6 itu kan negatif 2, begitu ya. Nah, tinggal kita tulis lagi variabelnya berapa, gitu. Variabelnya B. Nah, begitulah ya. Jadi 15A dikurangi 2B itu sudah paling sederhana. Oke. Kemudian untuk soal yang nomor 2. Soal nomor 2. Tentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar 16A dikurangi 12B tambah 4 oleh 5A dikurangi 9B tambah 2C, ya. Masih soalnya itu penjumlahan. Oke, kita tulis ya. 16A dikurangi 12B ditambah 4 kita jumlahkan dengan 5A kurang 9B
tambah 2C. Oke, begitu ya. Sama seperti di nomor 1, kita keluarkan tanda kurungnya. Tanda kurung untuk apa sih? Untuk menandakan bahwa itu adalah bentuk aljabar pertama dan bentuk aljabar kedua, gitu ya. Tentunya kalau kita mau jumlahkan atau kurangkan, ya kita lepaskan kurungnya aja ya, biar lebih gampang dalam menjumlahkan atau mengurangkan. Nah, seperti ini. Nyaris tidak ada perubahan berarti selain tanda kurungnya itu dilepaskan begitu. Jadi di sini kita punya suku sejenis itu 16A dengan 5A, kemudian negatif 12B dengan negatif 9B, kemudian positif 4. Ini tidak ada temannya ya, positif 4 atau 4 ini tidak ada temannya. Kemudian 2C juga tidak ada temannya. Oke. Nah, yang sejenis itu bisa dijumlahkan. Contohnya 16A tambah 5A berapa? Iya, 21A. Nah, negatif 12B ditambah dengan negatif 9B. Ya, itu sejenis. Oke. Jadi negatif 12B ditambah negatif 9B berapa? Ya, negatif 12 ditambah negatif 9 itu adalah negatif 21. 4 ada temannya? Tidak ada ya, tidak ada yang sejenis dengan 4. Jadi tambah 4. 2C juga sama, tidak ada temannya, tambah 2C. Nah, beginilah hasil dari penjumlahan dua bentuk aljabar tersebut, gitu ya. Nah, dalam menentukan sejenis atau tidak sejenis sukunya itu bisa dilihat dari bentuk variabelnya ya. Kalau variabelnya berbeda, itu berarti tidak sejenis, gitu ya. Oke. Nah, untuk yang ketiga, tentukan hasil pengurangan negatif 3M ditambah 4N dikurangi 6 oleh 7N dikurangi 8M tambah 10, gitu ya. Jadi kalau kita tulis ketiga itu negatif 3M ditambah 4N dikurangi 6 oleh, ya, jadi dikurangi oleh 7N dikurangi 8M tambah 10 gitu. Oke, sama seperti penjumlahan, kita nanti bongkar kurungnya ya. Kita lepaskan kurungnya. Untuk yang depan kita lepas kurungnya, jadi negatif 3N ditambah 4N dikurangi 6. Kemudian yang belakangnya ini perlu hati-hati dalam melepaskan kurung yang belakang itu. Kita gunakan aturan distribusi. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, negatif kali 7N berarti negatif 7N, negatif kali negatif 8M itu sama dengan positif 8M. Ingat, kurang ketemu negatif jadi tambah, gitu ya. Nah, kurang ketemu plus 10 jadi negatif 10. Oke, sekali lagi perhatikan, kurang ketemu positif 7N jadi kurang 7N, kurang ketemu negatif 8M jadi plus atau tambah 8M, kurang ketemu positif 10 jadi iya negatif 10. Ingat ya, kalau pengurangan, kalau kita ingin melepaskan kurungnya itu berbeda dengan penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan yang sudah kita lakukan, nyaris tidak ada perubahan bentuknya yang di belakang itu ya. Oke, sama seperti penjumlahan. Nah, suku-suku yang sejenis boleh kita sederhanakan. Contohnya di sini suku sejenisnya negatif 3M dengan negatif 7N ya.
positif 8M ya maksudnya. Jadi negatif 3M ditambah 8M begitu ya. Kemudian yang positif 4N itu baru sejenis dengan negatif 7N. Kemudian negatif 6 sejenis dengan negatif 10. Nah, di sini ada negatif M ditambah 8M. Berapa itu? Iya, negatif 3 tambah 8 sama dengan 5M. Kemudian 4N ditambah negatif 7N. Berapa? Ya, negatif 3N ya. Negatif 6 tambah negatif 10. Jadi negatif 16. Ya, seperti itu. Baiklah, kemudian untuk nomor 4. Nomor 4 harus diperhatikan lebih lagi. Tentukan hasil pengurangan 15A ditambah 7B dikurangi 5C dari negatif 11A dikurangi 12B ditambah 13B D. Nah ya, lihat kata dari menunjukkan bahwa belakang itu duluan ditulis ya. Oke, sama seperti contoh kalimat si Andi baru pulang ke rumah dari sekolah. Berarti perjalanan Andi itu berarti dari sekolah dulu kan, berarti sekolah menuju rumah ya. Oke, berarti sama juga seperti contoh kasus nomor 4 ini. Berarti dari itu ditulis terlebih dahulu. Jadi kita tulis negatif 11A dikurangi 12B ditambah 13D ya. Kita kurangi dengan 15A tambah 7B kurang 5C. Oke, tidak cukup 4 ya. Oke, kita lakukan sama halnya dengan nomor 3 ya. Nah, kita lepaskan kurungnya. Jadi negatif 11A dikurangi 12B ditambah 13D. Nah, ini juga sama ya. Kurang ketemu positif 15A jadi negatif 15A. Kurang ketemu positif 7B jadi kurang 7B. Kurang ketemu negatif 5C jadi berapa? Jadi positif 5C. Ingat ya. Oke, kita tentukan ada enggak suku sejenis. Coba kita perhatikan. Negatif 11A dengan negatif 15A. Negatif 12B dengan negatif 7B. 13D tidak ada yang sama ya variabelnya, berarti tidak ada yang sejenis dengan 13D. Begitu pula dengan 5C, tidak ada yang sejenis dengan 5C. Nah, setelah itu baru kita sederhanakan. Coba negatif 11A ditambah negatif 15A. Negatif 11 tambah negatif 15. Jadi negatif ya 26A. Begitu ya. Kemudian negatif 12B ditambah negatif 7B. Berapa itu? Ya, negatif 19B. Kemudian plus 13D plus 5C. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, untuk penulisan juga boleh dipindahkan. 5C ini boleh tukar posisi dengan 13D biar jadi enak melihatnya ya. Jadi A, B, C, D. Boleh seperti itu, tidak masalah. Negatif 26A dikurangi 19B
ditambah 5C ditambah 13D, seperti itu boleh saja ya, tidak masalah, itu sama saja bentuknya. Oke, sampai sini pembahasan kita mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ketelitian kalian dalam menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar ya. Ingat, yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan itu adalah bentuk aljabar atau suku aljabar yang sejenis saja. Kalau yang berbeda jenis itu tidak bisa. Dan perlu diingatkan lagi, jika suku-suku yang sejenis itu bisa kita tentukan dari variabelnya. Jika variabelnya sama, maka itu adalah suku yang sejenis. Oke. Kalau berbeda variabel ya, itu tentunya itu bukan suku yang sejenis. Oke ya. Nah, sampai di sini kita bertemu di lain kesempatan lagi dan sampai jumpa.